Oke, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul di acara Bincang-Bincang Sakti yang ke-6 yang bertajuk Fitur Terbaru Sakti-Link di awal tahun 2022. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fauzan Rizky selaku moderator pada acara hari ini. Telah hadir juga narasumber pada kegiatan hari ini, yaitu Mas Rifki Muhammad Rizal dari tim support PT SKK, serta Mas Bima Natawijaya dari tim development PT SKK. Selanjutnya, saya akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, presentasi, materi, dan demo dari narasumber. Kedua, sesi tanya-jawab dari peserta. Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan pertanyaan dengan cara bertanya melalui kolom chat Zoom, baik pada saat pemaparan materi atau demo aplikasi. Selanjutnya, kami pilih pertanyaan dan akan langsung dijawab oleh narasumber. Yang ketiga, sesi kuis, di mana kami akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu terkait materi yang telah diberikan. Selanjutnya, Bapak Ibu langsung bisa menjawab melalui kolom chat. Pertanyaan paling cepat dan tepat akan memenangkan hadiah dari kami berupa saldo Sakti-Link. Yang terakhir, penutup dan pemaparan kesimpulan dari kegiatan hari ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini berjalan dengan baik. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan persilakan kepada Bapak Ibu untuk membuka kamera Zoom-nya. Kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Bapak Ibu, silahkan dibuka kamera Zoom-nya, dipersiapkan pose terbaiknya ya. Silakan Bapak Ibu, dibuka kamera Zoom-nya, disiapkan pose terbaiknya. Oke, kita masih menunggu, ada beberapa orang yang belum membuka kameranya ya. Oke, kita tunggu. Silakan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang belum membuka kamera, dipersilakan untuk membuka kameranya terlebih dahulu. Kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Silakan Bapak Ibu. Oke, tidak apa-apa jika tidak ada webcam, kita bisa lanjut ya. Oke, bentar. Oke, ada yang baru bergabung. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya. Dipersiapkan pose terbaiknya, kita masuk ke sesi dokumentasi ya. Oke, dalam aba-aba saya, Bapak Ibu ya, kita dokumentasi pada halaman pertama. Pada aba-aba saya, 1, 2, 3. Oke, mohon tunggu sebentar. Oke, halaman kedua. Dipersiapkan halaman kedua, silahkan. Oke, pada hitungan aba-aba saya, 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan bagi yang ingin menutup kameranya, dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya kita langsung masuk ke presentasi dari narasumber ya. Yang pertama ada Mas Rifki Muhammad Rizal dari tim support PT SKK yang akan memaparkan materi terkait fitur terbaru dari Sakti-Link. Nah, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya di BBS atau Bincang-Bincang Sakti ke-5 kemarin, kita sempat bocorkan sedikit tentang fitur selanjutnya yang akan ada di Sakti-Link. Nah, sekarang waktunya kita lihat pemaparan dari Mas Rifki. Dan silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya,
bisa disiapkan atau langsung diajukan di kolom chat. Sekali lagi, kepada Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, silakan langsung ajukan di kolom chat Zoom. Silakan, Mas Rifki, fitur terbaru apa sih yang ada di Saktiling? Silakan, Mas. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Paujan atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman koperasi semuanya. Oke, saya izin perkenalan dulu ya. Saya Rifki dari tim support. Nanti yang akan menyampaikan materi terkait fitur-fitur baru yang dirilis awal tahun, khususnya aplikasi Saktiling. Baik, nah ini sebelum saya ke materi, saya izin share screen dulu ya. Saya ke fokus. Ngeheng deh. Oke, mohon ditunggu Bapak Ibu. Oke. Mohon ditunggu ya. Oke, ada kesalahan teknis. Sebentar ya, saya izin share screen lagi. Saya udah tampil ya untuk share screen saya. Nah, di sini saya akan menyampaikan ya beberapa fitur baru yang sudah dikembangkan oleh tim kami ya. Di sini diantaranya ada yang fitur pertama, ini ada update terkait info promo di aplikasi Saktiling. Nah, sebelumnya fitur ini hanya menampilkan slider saja. Nah, tetapi di update yang terbaru ini, teman-teman koperasi, khususnya nanti admin Saktiling ya, bisa menambahkan beberapa info atau deskripsi untuk fitur kedua ini, sesuai perbincangan kita ya di akhir tahun kemarin, yang di acara BBS 5. Nah, di awal tahun ini kami merilis fitur isi saldo e-tol. Nah, jadi di sini ke depannya pengguna Saktiling bisa langsung mengisi saldo e-tolnya ya, langsung dari aplikasi Saktiling menggunakan saldo yang ada di rekening ponselnya. Nah, saat ini untuk kartu e-tol ini yang bisa diisi melalui Saktiling adalah kartu Mandiri e-tol dan juga kartu Indomaret Card e-money. Lalu seperti apa proses pengisian saldonya? Nah, nanti untuk isi saldo e-tol lewat Saktiling ini, anggota mengisikan nomor kartu e-tolnya melalui menu uang elektronik ya. Nanti setelah pembeliannya dinyatakan berhasil, itu anggotanya harus diupdate, anggota harus mengupdate saldo e-tolnya dengan cara membawa kartu tersebut ke Indomaret ya, ke Indomaret terdekat atau bisa juga di ATM. Nah, nanti kalau misalnya udah berhasil update saldonya, nanti Bapak Ibu bisa langsung menerima cetak bukti pembeliannya. Nah, ini contoh struknya seperti ini. Nah, kemudian untuk fitur ketiga ini, kami juga merilis untuk bayar angsuran pinjaman ya. Jadi tanpa perlu datang ke koperasi, kini anggota bisa langsung ya membayar angsurannya dimanapun dan kapanpun. Nah, ini untuk informasi saat ini jenis bunga pinjaman yang bisa dibuatkan tagihan pinjamannya baru ada jenis bunga flat dan juga jenis efektif. Nah, kalau untuk menurun ini kami masih dalam tahap pengembangan. Seperti apa proses tagihan pinjaman di Saktiling? Nah, nanti dari bagian admin atau yang mengoperasikan aplikasi core banking-nya ya, dari Sakti maupun Sikundo, itu harus membuat tagihan pinjamannya ya. Nah, tagihan pinjaman ini nanti pilihannya berdasarkan tanggal jatuh tempo pembayaran pinjamannya. Nah, nanti setelah dibuat untuk tagihan pinjamannya, di Saktiling akan muncul ya seperti ini. Nah, kemudian nanti anggotanya bisa langsung membayar tagihan pinjamannya dari Saktiling ini. Nah, nanti ini untuk lebih jelasnya akan didemokan oleh teman saya ya dari Mas Bima di tim Dev.
Kemudian ini untuk fitur keempatnya, kami juga merilis untuk fitur notifikasi pengingat pembayaran angsuran pinjaman dan juga simpanan wajib. Nah, jadi nanti admin Saktiling itu bisa mengatur kapan notifikasi ini akan dikirimkan ke anggotanya berdasarkan jatuh tempo Hamin berapa angsuran pinjamannya. Nah, khususnya nanti untuk notifikasi pengingat simpanan wajib, ini setiap tanggal 1 untuk dikirimnya ya. Nah, lalu apa selanjutnya fitur yang kami rilis? Nah, nanti di BPS ke-7 itu untuk gambaran saja kita akan membahas fitur baru yang ada di Laci. Nah, jadi nanti Bapak Ibu hadir kembali ya di BPS 7. Nah, itu paparan materi dari saya ya. Mungkin materinya di sini cukup sekian, saya kembalikan ke moderator ya. Oke, terima kasih Mas Rifki. Wah, Bapak Ibu, nah kita sudah tahu ya fitur-fitur terbaru dari Saktiling. Jadi kita lihat ada promo, ada isi saldo ITO, tagihan pinjaman hingga notifikasi pengingat ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, silahkan bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan, silahkan langsung diajukan di kolom chat Zoom ya. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan, silakan langsung diajukan di chat Zoom. Oke, terima kasih Mas Rifki. Nah, selanjutnya kita masuk ke demo fitur terbaru Saktiling. Demo ini akan disampaikan oleh Mas Bima. Silakan Mas Bima, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Mas Faujan telah memberikan kesempatan waktunya untuk saya mendemokan fitur-fitur Saktiling yang terbaru ya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Bima Wijaya. Saya dari tim development dari PT SKK. Oke, saya di sini akan mendemokan aplikasi Saktiling dengan fitur-fitur terbarunya. Yang pertama yang saya akan demokan itu adalah untuk info promo yang tadi Mas Rifki sudah paparkan ya. Oke, yang pertama dulu untuk aplikasi Saktilingnya. Saya share screen ya. Oke, apakah sudah muncul? Sudah ya. Nah, untuk info promo tampilannya adalah seperti ini. Nah, yang info promo ini tampilannya seperti banner pada umumnya yang sudah sebelumnya ada di Saktiling ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Namun yang membedakan ini di sini ada label info promo spesial dan lihat semua. Dan ketika klik lihat semua akan muncul detail berdasarkan yang diinputkan oleh admin Saktiling Web. Nah, lalu bagaimana cara men-setup agar banner-banner promo dapat muncul di Saktiling? Oke, untuk yang pertama saya akan membuka Saktiling app-nya. Oke, untuk Saktiling app-nya sudah dibuka, lalu kemudian pilih menu pengaturan. Setelah pilih menu pengaturan, kemudian pilih submenu slider. Nah, mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian sudah nggak asing dengan menu slider ini. Menu slider ini ya. Nah, jadi menu slider ini dulunya hanya untuk menampilkan menampilkan banner-banner saja. Namun untuk yang sekarang ditampilkan sebagai informasi juga, info-info promo atau informasi lainnya. Lalu untuk menambahkannya bisa klik
tombol button tambah slider ini. Setelah diklik, lalu akan muncul beberapa form dari judul, masukkan gambar, status slider, expired date, URL link slider, dan juga deskripsinya. Nah, untuk yang pertama kita contohkan dari judul diskon 10%. Pengguna Live Smart. Oke, kita langsung pilih gambarnya saja, dipilih. Lalu untuk status slidernya ini kita aktifkan. Nah, untuk status slider ini bisa kita setting untuk aktif atau tidak aktifnya. Namun untuk sekarang kita aktifkan dulu. Lalu expired date-nya kita tentukan info banner tersebut mau sampai kapan tayang di Saktiling Mobile-nya. Misal kita sampai tanggal 5 Februari ini. Lalu URL link slidernya kita pakai yang Lacimart. Misalkan kita pakai Lacimart ini. Lalu kita copy. Oke. Lalu kita masukkan deskripsi. Oke, setelah itu klik simpan. Nah, setelah berhasil akan muncul alert bahwa yang kita inputkan itu berhasil ditambahkan. Yang tadi kita tambahkan adalah ini ya, diskon 10% pengguna Lacimart. Nah, kemudian kita bisa buka kembali untuk aplikasi mobile-nya. Di refresh. Oke. Nah, untuk info banner promonya sudah berhasil dimasukkan. Lalu ketika kita klik lihat semua, maka akan muncul per detail. Nah, jadi nanti ketika kita sudah menginputkan settingan banner atau juga informasinya akan muncul di info promo spesial ini. Dan kita juga bisa klik detailnya dan muncul deskripsi yang sudah kita inputkan. Oke, lalu kemudian untuk yang tadi link, kita dapat langsung klik banner ini, banner yang tertera, langsung nanti akan redirect ke halaman smart.laci.online, seperti itu. Oke, untuk yang slider ini cukup segini saja dari saya, dan juga fitur slider ini. Untuk selanjutnya yang saya akan paparkan adalah isi saldo e-tol. Oke. Yang pertama kita lihat dulu untuk saldo e-tol ini tampilannya di halaman Saktiling Mobile. Nah, untuk mengisi saldo e-tol itu ada di menu uang elektronik. Nah, klik uang elektronik, lalu pilih uang elektronik, lalu ada Mandiri e-tol dan juga Indomaret Card Money. Nah, untuk sekarang kami hanya menyediakan Mandiri e-tol dan juga Indomaret Card Money saja. Lalu klik misalkan Indomaret Card Money, pilih, lalu kemudian nanti ada nominalnya. Nah, ini nominalnya 100.000 dengan fee 2.200. Lalu masukkan kartunya, kartu money-nya. Misal saya masukkan kode 60 32 98 60
17, 16. Maaf Mas Bima, boleh saya ini sebentar. Suaranya boleh agak kencangkan. Nah, ini Oh iya ya. teman-teman katanya kurang terdengar. Terima kasih Mas. Oke. Saya ulangi dari bagian ITOL aja ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas untuk pengisian saldo ITOL. Nah, untuk saldo ITOL ini ada di aplikasi Saktiling dengan menu uang elektronik. Kita klik uang elektronik. Nah, setelah itu akan muncul pilihan option. Lalu kita pilih Indomaret Card Money. Nah, sebelumnya yang kita sediakan ini hanya untuk Mandiri e-tol dan juga Indomaret Card Money saja. Nah, kita pilih Indomaret Card Money, lalu pilih. Oke. Lalu setelah itu kita masukkan kartunya, nomor kartu. Oke, setelah itu kita pilih. Nah, nanti muncul inquiry-nya ya. Berdasarkan nama anggotanya, nomor anggota, rekening ponselnya, nomor kartu, produknya, fee-nya, dan total bayarnya. Lalu kita bayar. Nah, terus pastikan nomor kartu benar dan update saldo melalui aplikasi mobile banking, khususnya HP ber-NFC atau gerai ATM bank terdekat atau bank terdekat. Oke, lalu kita masukkan PIN, proses, nah token dan oke, ntar kita proses. Nah, ini karena saya belum dari pelatihan ini, dari aplikasi pelatihan ini belum ada depositnya, jadi masih gagal. Jadi mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa langsung saja mencobanya ketika ingin mengupdate membeli saldo e-tol. Nah, setelah itu jangan lupa untuk update kartunya di gerai ATM atau mobile banking ataupun Indomaretnya. Setelah itu nanti akan diberikan cetak bukti update saldo oleh seperti itu. Lalu bagaimana cara menambahkannya? Menambahkannya itu ada di web Saktilingnya, web Saktiling admin. Oke, kita buka web Saktiling adminnya. Nah, setelah sudah buka seperti ini, kita pilih menu pengaturan. Setelah pilih menu pengaturan ini, kita langsung pilih submenu aktivasi dan harga produk digital. Seperti ini, diklik saja. Lalu setelah itu akan muncul beberapa produk digital. Ini yang tadi sudah tampil di halaman Saktilingnya ya, e-tol untuk Indomaret Card Money dan juga e-tol untuk Mandiri e-tol. Oke, kita langsung tambahkan saja. Bagaimana cara menambahkannya? Oke, untuk menambahkannya kita pilih yang e-tol, Mandiri e-tol dan juga Mandi Indomaret Card Money. Ini ada yang 200, ada yang 200.000, kita pilih saja. Nah, dan juga yang Indomaret Card Money yang 200.000, kita pilih. Lalu pilih labelnya, Mandiri e-tol, lalu juga Indomaret Card Money. Oke, setelah itu simpan. Oke, sudah berhasil ditambahkan. Lalu kita pindah lagi ke Saktiling mobile-nya ya. Oke, kita langsung saja
buka Saktiling Mobile-nya. Kita pilih yang card money. Nah, untuk yang tadi 200.000 sudah ditambahkan. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa langsung membeli yang 200.000-nya. Jadi ada beberapa pilihan. Oke, total cukup segitu saja. Untuk selanjutnya adalah untuk tagihan pinjaman. Oke, kita close dulu. Nah, untuk yang tagihan pinjaman ini kita memerlukan Sakti Online untuk tagihannya. Kita udah ada di halaman Sakti Online-nya. Lalu setelah itu klik menu dari transaksi. Setelah itu klik menu tagihan pinjaman. Seperti ini. Nah, lalu akan muncul halaman tagihan pinjaman seperti ini. Nah, bisa kita jatuh tempo dan juga ada produknya. Nah, untuk jatuh tempo ini adalah tanggal jatuh tempo yang dipilih berdasarkan tanggal pembayaran tagihan anggota. Nah, jadi kalau misalkan anggotanya ada tanggal jatuh temponya di tanggal 10, misalkan kita pilih tanggal 10. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan saya sudah membuat tagihan pinjamannya. Jadi mungkin nanti saya akan memaparkannya. Lalu setelah itu ada produk. Nah, untuk yang produk ini seperti Mas Rifki bilang tadi, kalau yang produk ini hanya untuk bunga pinjaman yang sifatnya efektif dan juga flat ya. Nah, kita langsung coba aja. Saya sudah menyiapkan dua simulasi. Yang pertama itu simulasi ketika anggota telat bayar, dan juga yang kedua simulasi yang anggota belum bayar atau belum telat bayar. Oke, yang pertama saya akan mensimulasikan anggota yang telat bayar dulu ya. Bagaimana sih kalau misalkan ada anggota yang telat bayar? Oke, kita pilih jatuh temponya. Lalu setelah itu kita berdasarkan pinjamannya. Ada pinjaman pembiayaan murabahah, angsuran pokoknya 435.000, angsuran jasanya 0. Nah, setelah itu kita pilih. Nah, jangan lupa sebelum proses tagihan diharapkan untuk mencentang salah satu atau di raw table ini ya. Oke, setelah kita centang, kita langsung klik proses tagihan. Nah, klik proses tagihan ini adalah untuk menampilkan tagihan pinjaman ini ke Saktilink-nya, Saktilink Mobile-nya. Setelah itu kita klik, data berhasil diproses. Nah, ini adalah simulasi untuk anggota yang telat bayar. Nah, jadi kita langsung aja buka Saktilink Mobile-nya. Oke, setelah itu kita ke menu tagihan. Menu tagihan ini ada di pojok kanan, seperti ini. Lalu kita klik. Nah, seperti ini. Nah, untuk simulasi yang tagihannya telat bayar akan muncul seperti ini. Jadi keterangannya itu di disable dan tidak bisa diklik. Nah, terus ada keterangan juga bahwa tagihan Anda sudah jatuh tempo. Silakan datang ke kantor koperasi untuk melakukan pembayaran. Jadi untuk pembayaran yang sudah telat tidak bisa lagi menggunakan Saktilink untuk proses pembayarannya. Melainkan anggota harus datang ke koperasi dan diproses secara manual. Seperti itu. Lalu kemudian bagaimana setelah proses manual? Seperti biasa proses manual, kita ke menu setoran seperti biasa. Ke menu setoran, pilih nama anggotanya, lalu pilih pinjaman. Nah, lalu kita store manual, angsur manual ya. Oke, kita
kita angsur, angsuran pinjaman berhasil. Nah, lalu setelah angsur, apakah di Saktiling Mobile-nya akan hilang? Untuk sekarang masih belum. Nah, bagaimana untuk menghilangkan di Saktiling Mobile-nya? Nah, untuk menghilangkan di Saktiling Mobile-nya, kita ke menu tagihan pinjaman tadi. Kita balik lagi ke Saktiling Mobile-nya, ke Sakti Online-nya. Lalu kita pilih tagihan pinjaman. Nah, di sini ada button sudah dibayar. Nah, button sudah dibayar ini ketentuannya adalah ketika anggota sudah membayar kepada koperasi secara manual tadi ya. Nah, baru diklik button sudah bayar ini, yang menandakan bahwa anggota ini sudah bayar tagihan tersebut. Diklik OK. Nah, status langsung berubah menjadi lunas. Dan kita lihat apakah di Sakti Mobile hilang. Kita kembali lagi ke Sakti Mobile. Nah, untuk Sakti Mobile-nya tagihannya sudah hilang ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini untuk yang simulasi yang pertama. Nah, bagaimana kalau misalkan ada anggota yang masih coba bersama-sama? Kita buka lagi untuk tagihan pinjamannya. Nah, saya sudah menyiapkan anggota yang belum bayar. Nah, seperti ini. Ini di tanggal 1 Maret 2022. Nah, berarti kan bulan depan ya. Nah, terus kita pilih. Nah, setelah kita pilih, dicentang, lalu proses tagihan. Klik proses tagihan. Lalu klik OK. Data berhasil diproses. Nah, setelah itu maka akan muncul di halaman depan tagihan pinjaman seperti ini. Nah, lalu kemudian kita coba buka aplikasi Saktiling Mobile-nya. Mohon maaf. Terjadi kesalahan. Oke, udah kembali lagi. Nah, kita kan tadi udah coba buat kredit tagihan yang bulan depan ya. Nah, lalu kita pilih menu tagihan seperti ini. Nah, lalu akan muncul tagihan untuk bulan depan. Nah, untuk tagihan ini tidak terdisable dan juga bisa diklik untuk proses pembayarannya. Nah, kita klik. Nah, di sini ada keterangan dari nama tagihan, terus nomor tagihannya, angsuran pokoknya, jasa, total tagihan, dan juga jatuh temponya. Lalu kita klik bayar untuk membayar proses tagihan tersebut. Kita klik bayar, lalu kita masukkan PIN. Lalu kita proses. Nah, untuk proses tagihan pinjaman sudah berhasil. Lalu kita kembali. Nah, setelah itu kita cek lagi nih dari Sakti Online-nya. Kita balik lagi ke Sakti Online-nya. Nah, terus kita refresh.
Nah, untuk tagihan tersebut statusnya sudah menjadi lunas. Lalu sudah terbayar ya untuk tagihan tadi sebesar Rp100.000. Oke, lalu kemudian kita lihat di bagian Saktiling Mobile-nya mutasinya. Oke, ini yang tadi bayar angsuran sudah berhasil 100.000. Oke, untuk tagihan pinjaman cukup segitu dari saya. Lalu untuk fitur yang terakhir yang saya akan demokan adalah untuk fitur notifikasi. Nah, sebelumnya untuk fitur notifikasi kita lihat dulu tampilan dari notifikasinya. Klik notifikasi seperti gambar lonceng ini yang di atas. Kita klik. Nah, lalu di paling atas ada notifikasi tagihan. Tagihan untuk pembiayaan mudharabah Anda sebesar 100.000 akan jatuh pada tanggal 1 bulan 3 2020. Tidak usah. Jadi jangan tegang gitu takutnya. Jadi sudah ada keterangan di sini, abaikan notifikasi ini jika Anda sudah membayar. Seperti itu. Nah, bagaimana cara men-settingnya? Nah, untuk men-settingnya kita buka halaman web Saktiling adminnya. Kita pindah lagi ke halaman web Saktiling admin. Lalu setelah itu kita ada pilih menu pengaturan. Setelah itu ada di paling bawah submenunya yaitu setting notifikasi. Diklik menu setting notifikasi. Nah, lalu akan muncul halaman seperti berikut. Nah, di sini ada beberapa filter. Yang pertama ada aktifkan notifikasi. Nah, aktifkan notifikasi ini apabila tombolnya berwarna biru seperti ini tandanya bahwa notifikasi aktif. Namun apabila abu, maka menjadi nonaktif. Seperti itu. Kita aktifkan untuk defaultnya. Lalu jatuh tempo H-nya itu kita tentukan 30. Nah, tandanya apa? Tandanya apabila ada tunggakan jatuh tempo di tanggal 1 bulan Februari, 1 bulan Maret, yang tandanya 30 hari, berarti itu akan memunculkan notifikasi terus-menerus setiap hari di waktu pagi hari. Nah, jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian bisa setting nih, bisa 5 hari, bisa 7 hari, bisa 10 hari, seperti itu. Jadi anggota tidak lupa untuk bayar tunggakannya ataupun bayar simpanannya, seperti itu. Nah, untuk produk pinjaman, ini pilih nih, kalau misalkan kita ada produk pinjaman, mau yang di notif itu cuma 2, cuma 1, ya udah pilih salah satu. Kalau misalkan cuma 2, pilih 2. Ataupun kalau misalkan semuanya, bisa pilih semuanya. Nah, begitu juga untuk produk simpanan. Tapi untuk produk simpanan ini, notifikasi dimulai dari tanggal 1 setiap bulannya. Gitu. Berbeda dengan simpanan produk pinjaman yang berdasarkan tanggal jatuh temponya. Seperti itu. Mungkin dari saya segitu aja, Mas Paujan. Bila ada kesalahan dari tutur kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Bima ya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah lihat tadi demo step by step dari Mas Bima ya untuk penggunaan fitur terbaru. Wah, luar biasa ini Bapak Ibu, pertanyaannya sangat banyak ya, lumayan banyak. Ini kita akan kurasi beberapa untuk dijawab oleh narasumber ya Bapak Ibu ya.
Oke, langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Oke, kita sudah kelompokkan beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang e-tol nih. Dari Pak Beni sama Pak Purwanto. Yang pertama, untuk HP yang ada NFC, apakah Sakti-Link belum dapat update langsung e-tol secara langsung? Nah, yang pertama. Yang kedua, fee pengisian e-tol itu masuk CU atau mandiri gitu kan? Oke, selanjutnya kalau di HP kita ada aplikasi Livin dan sudah support NFC, apakah langsung bisa update e-tolnya? Oke, tentang e-tol ini mungkin bisa langsung dijawab oleh narsum kita Mas Rifki dari tim support ya. Silakan Mas Rifki. Oke, baik Mas Fauzan, di sini saya izin menjawab pertanyaannya terkait e-tol dari Pak Beni. Untuk HP yang ada NFC, apakah Sakti-Link belum dapat update saldo e-tol langsung? Dan juga saya sekaligus menjawab pertanyaannya Mas Pur ya. Kalau di HP ada aplikasi Livin dan support NFC, apakah bisa langsung update e-tolnya? Nah, ini untuk update e-tol sendiri kita belum bisa langsung dari aplikasi Sakti-Link ya. Nah, kecuali kalau misalnya HP Bapak Ibu ada aplikasi lain ya, seperti Tokopedia, Livin itu, dan juga HP-nya support NFC. Nah, itu udah bisa langsung diupdate ya dari aplikasi yang sudah ada buat pembayaran e-money ya. Seperti Tokopedia juga itu udah bisa. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan terkait fee pengisian e-tol itu masuk CU atau mandiri ya. Oke, nah kebetulan kalau untuk fee e-tol ini saat ini koperasi atau CU belum bisa setting ya untuk fee-nya. Nah, mungkin seperti itu ya. Semoga bisa terjawab untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas Rifki atas jawabannya. Oke Pak, jadi belum bisa langsung dari Sakti-Link, jadi harus update saldonya ke ATM atau ke Indomaret, atau bagi yang HP-nya sudah NFC bisa langsung update dari aplikasi Livin atau Tokopedia-nya. Oke, itu mudah-mudahan bisa menjawab ya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya tentang slider nih, Bapak Ibu. Ada Pak Beni dari Mekarsai dan Pak Deo dari Bunga Tanjung. Bertanya tentang slider, untuk deskripsi slider itu bisa dimuat berapa karakter? Dan untuk slider promo, bisa untuk promo anggota. Apakah tidak bisa untuk langsung di-chat ke anggota pemilik produk tersebut? Oke, mungkin pertanyaan tentang slider bisa langsung dijawab oleh Mas Bima ya. Silakan Mas Bima. Oke, Mas Fauzan, untuk yang slider, untuk yang pertanyaan yang pertama itu dari Pak Beni ya. Untuk deskripsi slider itu bisa muat berapa karakter? Untuk karakternya bisa dimuat 65.535 karakter. Tapi kalau saran dari kami secukupnya saja, karena ketika baca via mobile cukup capek juga kan scroll-scrollnya kalau deskripsinya kepanjangan. Nah, untuk selanjutnya untuk Pak Deo dari Bunga Tanjung. Untuk slider promo kan bisa untuk promo produk anggota. Gimana kalau diklik bisa langsung chat ke anggota pemilik produk? Nah, untuk jawabannya untuk saat ini hanya bisa menampilkan URL via website saja. Belum bisa untuk membuka aplikasi chatting seperti WA atau yang lainnya. Seperti itu Mas Fauzan. Oke, siap. Terima kasih Mas Bima pertanyaannya. Jadi karakternya bisa banyak, tapi disarankan untuk tidak banyak-banyak ya Pak ya, karena capek juga scrollnya bacanya ya. Lalu dari Pak Deo tentang slider ini bisa ke chat anggota langsung. Jadi saya rangkum belum bisa ya Pak ya, hanya bisa untuk URL website saja. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini tentang tagihan pinjaman. Nah, ini cukup banyak ya pertanyaan tentang tagihan pinjaman. Mungkin saya akan bagi-bagi beberapa
pertanyaan dulu. Yang pertama dari Pak Viko. Untuk tagihan, apakah Sakti anggotanya ada pilihan untuk mengaktifkan notifnya? Dan dari Pak Purwanto, untuk angsuran pinjaman, apakah admin harus selalu membuat tagihannya? Seperti itu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mas Rifki. Silakan Mas Rifki. Oke, baik. Untuk pertanyaan terkait tagihan pinjaman ya, ini yang pertama untuk tagihan di Sakti, anggotanya ada pilihan untuk mengaktifkan notifnya atau tidak ya. Nah, kebetulan kalau dari aplikasi Sakti-nya saat ini itu belum bisa ya. Jadi setelah di setting oleh adminnya itu otomatis akan mendapatkan notif akan mengirimkan notif ya ke seluruh anggotanya. Nah, kemudian kalau untuk pertanyaan kedua, ini untuk asuran pinjaman ya, apakah nanti admin harus membuat pinjamannya? Nah, ini kalau untuk tagihan pinjaman itu admin harus selalu membuat tagihan pinjamannya. Nanti kalau misalnya tidak dibuat dari core banking itu nggak akan muncul ya di aplikasi Sakti-nya. Nah, mungkin seperti itu ya untuk jawabannya. Oke, terima kasih Mas Rifki atas jawabannya. Jadi Pak Viko, saat ini bisa dinonaktifkan untuk tagihannya ya. Lalu dari Pak Purwanto, nah jadi harus dibuat dulu ya Pak untuk angsuran pinjaman. Lalu selanjutnya masih tentang tagihan pinjaman. Ini banyak ya tentang tagihan pinjaman. Yang pertama dari Mas Purwanto lagi nih. Nah, kalau sudah telat atau lewat jatuh tempo, bisakah anggota tanpa harus datang hanya menghubungi admin, terus minta potong di saldo LPA-nya? Dan Pak Beni dari Mengkarsai, tagihan pinjaman berarti operator membuat tagihan tiap hari. Nah, itu mungkin bisa dijawab oleh Mas Bima. Silakan Mas Bima. Oke, saya bantu jawab. Sebenarnya bisa aja Pak. Prosesnya seperti bayar tagihan manual via core banking. Setelah itu diupdate statusnya di menu daftar tagihan menjadi sudah dibayar. Ya, seperti tadi saya sampaikan. Tergantung SOP di koperasi Bapak atau Ibu. Nah, seperti itu. Terus yang kedua untuk Pak Beni, tagihan pinjaman berarti operator membuat tagihan tiap hari ya. Ya Pak, betul. Untuk tagihan pinjamannya ini setiap hari selalu di-create agar tidak ada yang kelewat seperti itu. Mungkin sekian dari Mas Fauja. Oke, Mas Bima, terima kasih jawabannya. Tadi sudah bisa dijawab ya. Selanjutnya langsung kita pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Purwanto lagi. Nah, itu tagihan yang dibuat untuk seluruh anggota atau hanya anggota yang sudah aktivasi Sakti? Lalu itu angsuran suku bunganya kenapa nggak ikut tetap ya? Gitu. Lalu untuk notifikasi SW yang sudah lunas, apakah akan menerima juga atau hanya yang punya tagihan simpanan wajib aja? Oke, mungkin Mas Rifki bisa bantu jawab pertanyaan ini. Silakan Mas Rifki. Oke, wah pertanyaan dari Mas Pur lumayan ya, cukup banyak, menarik sekali. Nah, ini sebenarnya untuk pertanyaan pertama ya, untuk tagihan yang dibuat untuk seluruh anggota itu khusus untuk yang aktivasi Sakti-Link saja atau tidak. Nah, sebenarnya untuk tagihan ini untuk seluruh anggota, tetapi saat ini bagi anggota yang tidak ada Sakti-Link-nya atau belum aktivasi, nanti itu nggak akan muncul tagihannya ya, karena kan saat ini baru bisa dibayar dari aplikasi Sakti-Link dan juga mempunyai rekening ponsel. Nah, kemudian ini pertanyaan kedua ya, angsuran suku bunganya kenapa nggak ikut ya? Nah, kebetulan itu untuk angsuran suku bunganya kita di setnya 0%, jadi tidak ada nilai jasanya ya. Dan pertanyaan yang terakhir, yang ketiga itu apakah notifikasi SW-nya jika sudah lunas akan menerima juga atau hanya yang punya tagihan saja. Nah, ini untuk
SW ini, notifnya itu akan muncul ya setiap tanggal 1, maupun yang udah lunas ataupun belum lunas, itu akan tetap dapat notifnya. Karena ini notifnya untuk pengingat bayar simpanan wajib. Jadi itu akan tetap muncul. Nah, itu mungkin ya jawaban dari saya. Semoga bisa terjawab semuanya. Oke, terima kasih Mas Rifki. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Diin, KKS Cibinong. Bagaimana yang di core-nya tidak ada fitur tagihan? Apakah nantinya akan diupdate juga? Karena versi core-nya kan beda-beda katanya gitu. Lalu ada Mbak Yunike. Nah, ini untuk tagihan pinjaman bisa dibuat juga di Sikundo. Nah, silakan Mas Bima, boleh dibantu dijawab. Silakan Mas. Oke, Mas. Sebenarnya akan diupdate secara bertahap, untuk sementara baru ada di Sekundo Online dan Sakti Online saja, Mas. Seperti itu. Nah, terus untuk yang Mbak Yunike, sebenarnya ini hampir sama kayak Mas Iin ya. Untuk tagihan pinjaman bisa dibuat juga di Sekundo, bisa akan diupdate secara bertahap. Seperti itu Mbak Yunike. Mungkin dari saya segitu aja, Mas Fauzan. Oke, Mas Bima, terima kasih. Jadi, Mas In, Pak Yunike, ini akan kita update secara bertahap ya. Oke, Bapak Ibu, nanti bagi Bapak Ibu yang terlewat, rekaman Zoom, slide presentasi, dan panduan kita akan berikan setelah acaranya selesai ya. Jadi jangan khawatir untuk mengetahui fitur terbaru dari Saktiling. Oke, tadi pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa sudah terjawab ya. Mudah-mudahan bisa menjawab keraguan atau pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kuis nih Bapak Ibu. Nah, kalau tadi Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan, nah sekarang giliran kami PTSKK yang mengajukan pertanyaan bagi Bapak Ibu ya. Silakan dipersiapkan Bapak Ibu kolom chat Zoom-nya. Nah, nanti saya akan bacakan untuk pertanyaannya, lalu Bapak Ibu bisa langsung isi jawabannya di chat Zoom. Jawaban yang cepat dan tepat akan mendapatkan hadiah saldo Saktiling dari kami. Nah, jadi silakan siap-siap di kolom chat Zoom, silakan jempol-jempolnya disiapkan untuk menjawab pertanyaan dari kami. Oke. Oke, silakan siap-siap Bapak Ibu ya. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Oke, pertanyaan pertama. Nah, sebutkan nama kartu e-tol yang bisa dilakukan pengisian di Saktiling. Saya ulangi, sebutkan nama kartu e-tol yang bisa dilakukan pengisian di Saktiling. Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu dijawab. Wah, sudah banyak nih ya yang jawab nih. Luar biasa Bapak Ibu. Sangat antusias sekali mendapatkan saldo Saktiling. Oke. Silakan. Silakan dijawab. Nah, kami akan kurasi nanti siapa yang akan menjadi pemenang. Oke. Wah, banyak ya yang jawab. Siap-siap. Oke. Oke, sudah cukup pertanyaan pertama Bapak Ibu. Kita beranjak ke pertanyaan kedua. Siap-siap ya Bapak Ibu, jempol-jempolnya disiapkan. Oke. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Siapa yang menyampaikan demo fitur Saktiling terbaru dari tim development PTSKK? Saya ulangi, siapa yang menyampaikan demo fitur Saktiling terbaru dari tim development PTSKK? Silakan. Waduh. Langsung dijawab ya. Oke. Silakan dijawab Bapak Ibu. Wah, jangan ada yang tipu ya Bapak Ibu ya. Wah, kalau tipu ini kita gugurkan ini. Oke. Silakan.
Oke, nampaknya sudah banyak yang jawab ini ya. Oke. Waduh. Waduh, kalau namanya panjang itu bisa menang ini. Silakan bagi yang tahu nama panjangnya boleh. Oke. Silakan. Wah. Oke, kita tutup jawaban untuk pertanyaan kedua. Oke, sambil kita menunggu Bapak Ibu, sambil kita menunggu untuk mengumumkan pemenangnya, saya akan tampilkan sedikit tentang laci ya, yang akan nanti disampaikan di BBS atau bincang-bincang sakti selanjutnya. Saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Oke, sudah tampil nampaknya. Mantap. Oke, sambil menunggu silakan Bapak Ibu untuk menyimak video berikut. Silakan. Berayani. Oke, Bapak Ibu. Nah, itu sedikit tadi tentang laci ya. Nah, nanti bisa kita bahas di BBS selanjutnya. Oke, nampaknya kita masuk ke acara selanjutnya yaitu pengumuman pemenang. Siap-siap nih, siapa nih yang tadi jempolnya paling cepat ngetik ya? Nah, tadi kalau yang tipe nggak akan menang ya Bapak Ibu ya. Nah, sebentar kita akan tampilkan pemenang BBS ke-6. Silakan Mas Rifki, boleh dibantu. Oke, siapa pemenangnya? Oke, ini dia Bapak Ibu pemenang saldo Saktiling dari Sakti. Ada Ibu Mirayani dari KSP Sunarijaya dan Mas Iin Dwi dari KKS Cibinong. Oke, selamat kepada Ibu Mirayani dan Mas Iin ya, berhak mendapatkan saldo Saktiling dari Sakti. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada para pemenang. Setelah selesai acara, kita langsung akan masuk ke saldo Saktilingnya Bapak Ibu sekalian ya, yang menang tentunya. Oke.
Oke, terima kasih Mas Rifki. Nah, itu dia Bapak Ibu pemenang BBS ke-6 saat ini ya. Selanjutnya dari sesi materi sudah selesai Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi atau BBS kali ini. Acara BBS ke-6 ini bertajuk Fitur Terbaru Saktiling di awal tahun 2022. Hari ini kita membahas fitur terbaru Saktiling mulai dari info promo. Bapak Ibu bisa menyematkan promo-promo menarik langsung di Saktiling. Lalu Bapak Ibu bisa langsung isi e-tol dari Saktiling. Lalu ada tagihan pinjaman dari Saktiling, bisa bayar pinjaman dari Saktiling, dan serta notifikasi pengingat pembayaran pinjaman dan simpanan wajib. Nggak perlu khawatir kelupaan bayar simpanan wajib dan pinjaman, sekarang udah ada notifikasi di Saktiling. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang terlewat mengikuti acara ini, rekaman Zoom akan kami bagikan. Tidak lupa panduan terbaru akan kami bagikan serta slide presentasi yang Bapak Ibu bisa akses secara langsung. Oke, Bapak Ibu, jangan lupa hadir di BBS selanjutnya, BBS ke-7 tentang laci ya. Nah, sedikit bocoran tadi kita sudah sampaikan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada para hadirin yang sudah menyempatkan hadir pada acara BBS ke-6 hari ini. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang terucap. Saya tutup acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore Mbak. Terus itu bro, besok ada retensi ya bro, jangan lupa ya. Nah, mungkin yang di chat itu yang belum terjawab bisa dicatat itu sama tim. Ada beberapa catatan-catatan itu. Masing-masing. Iya masing-masing. Woi, Mas Brudio. Terima kasih. Salam sehat selalu. Selamat tidur, tapi giginya saya. Betul lah ya. 2 juta. Ya, salam dari Bali, salam. Mantap. Salam, Salam Pak. atas Timur Salam Leste. sehat. Ya, gimana? Sehat di Salam sana juga dari semua? Lampung. Ya, mampir ke Bali nanti, sudah aman coronanya. Siap. Sudah hilang ya Pak ya? Sudah hilang? Belum, masih. Tunggu punya sahnya Pak. Sudah di karantina? Enggak karantina, tapi ininya masih apa ya? Turisnya belum berani datang nih turisnya. Oh gitu. Udah ramai Pak Bali Pak? Bali masih ini aja, sebatas tamu domestik aja. Tapi Domestik aja, nggak udah seramai banyak ya. dulu tahun 2019 dapat